Selamat hari Minggu. Ia Minggu sadarion masuk mahita tu Minggu pasapuluhon dung Trinitatis. Topik karejohon mahatigoran dohot hasitongan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Atong tapuk kama parmingguota dohot ende pujian sian buku ende angkola mandailing nomor sada ayat sada dohot 2. Di ayat 2 jongjong maruas. Puji Jehovah ale tondiku, edehon magowadai, taran sosu dedope boku, ibadah si Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Tigordo akadalan ni Tuhan, jana halak na tigordo na mandalanisa, tapi akka perjahat tarsilandit dodisi. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jana nabonar. Tarima kasih mahamidok. Dibayan dipabicar ho tuhami barita nadenggan. Namanyondangi rohanami. Harani ido dibayan hami tanda ho. Dohot lomo ni rohamu. Dipangido rohanami. Giot patuluskon lomo ni rohamu. Salolot dingoluon. Jana giot martua hami bainonmu. Sai parbadiai marohanami, markite-hite tondimu, jana pargogoi mahami, marhite-hite asini rohamu, mangorom hisap-hisap, dohot manggotapkon, roha portibion, sai pajok marohanami, mangoloiho, harani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen, juguk maruas. Tapuji Tuhata sian buku ende akola mandailing nomor 32 ayat sada dot ayat 3. Roma, oh, Babo,
Tapai hutihut majolo tona na papituhon dohot pasalapatkon dohot astuanna songonon mahatana. Tona papituhon ulang ho markarusuan dia ma astuanna ulang so debata biar dohot holong ni rohatta aco patun jana badia hobarta dohot pambainatta asa barang ise na marbagas holong jana patun marohana didonganna saripei. Tona pasalapatkon ulang ho manakko dia ma astuanna ulang so debata biar dohot holong ni rohatta aco ulang tabuat pitis dohot arta ni dongatta sangata kicu ibana dina marjagal tapi aco dohot mahita paulihon bope manjagohon arta dohot hanguluanna. Amen. Atong rap rim mahita mangidogogo sian debata. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, patulus kon na hombar tutonami. Amen. Tapuji Tuhata sian buku ende angkola mandailing, nomor 100 tolu, ayat sada dohot ayat 4, di ayat 4, jongjong maruas. Tatopo tima dosata tujolo ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, jana ama para siroha. Nada job rohamu midahamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati manadik kondalanna, acco mangolu ibana. Ido dipangido rohamu. Harani ima dibain hami pangido, say atahi ma uhummu. Aco ulang be mangonai tuhami. Say sesa sude dosa nami, aco mangolu hami di bagasan asi ni rohamu. Say pargogoi mahami, aco margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hatani debata baga-baga taringot Tuha sesaan ni dosatta. Harani akka dosatta do ia mabugangi. Jana harani hajahatatta ia dibalbali. Hona uhum ia aco malua hita. Harani akka gasania gabe malum hita. Hasangapan ma di debata na diginjang. Amen. Juguk maruas. Tapuji Tuhata sian buku ende angkola mandailing nomor 137 ayat sada dohot ayat 2. Dosai
Tabegi mahatani debata epistel di minggu sedarion imana tersurat di Matius 20 tolu mamukka sian ayat 20 tolu lalu tu ayat 28 songonon mahatani Tuhan. Marjaya mahamu akka siboto surat dohot akka parise pangalacap dohamu. Dilehen hamudo parpuluhan ni pulungan ni bulung-bulung ni parmasak dohot silalat dohot jintan tutuhan. HP anggo pangalaho na umarga sian akatonai umpamana rupani hati goran asini roha haburjuon nada diterge hamube. Akonido nian parjolo bainon munu sopola makalupahon na asing-asingimu se. Akka pamimpin na mapitung dohamu. Lanok na di panginuman munu do disaring hamu. HP unto dibondut hamu. Marjaya mahamu akka siboto surat dohot halak parise. Pangalacap dohamu. Dibasui sian duru akka makuk dohot pinggan munu. HP anggo sian bagasan sundo dursunna. Dibain akka nadapot hamu markite hite gogo dohot gabus. Hamu akka parise nama pitung. Jolo basu ma makukmu dohot pingganmu sian bagasan. Aco ias muse sian duru. Marjaya mahamu akka siboto surat dohot akka parise. Pangalacap dohamu. Songon kuburan nani kapur dohamu. Jeges idaun sian duru. HP holi-holi ni jolma na marbusukan do gok di bagasan. Lain songoni mahamu. Anggo idaun sian duru. Denggan mahamu tuhalak. HP anggo di bagasan na solabo dohamu. Gok pangalau sion. Amen. Tapi gabi na patulus hatai mahamu. Ulang hum na manangi-nangi sajo. Aco ulang di pawoto-oto hamu dirimunu. Amen. Tabege ma persembahan pujian sian kategorial sekolah minggu. Dengan GKPA, apa kabar kalian semua? Kita berjumpa karena kasih Tuhan, puji Tuhan. Hai, dengan GKPA, engkau di sana, aku di sini. Kita berjumpa jarak tak menghalangi, puji Tuhan. Hai, dengan GKPA, jangan sedih, jangan takut. Kita berjumpa baca firman Tuhan, puji Tuhan. Anak GKPA yang di kota negeri Bonangulu mari bersatu memuji Tuhan, sebab Tuhan Yesus
sayang kepada kamu dan saya, ya Yesus sayang kita semua. Anak GKPA yang di kota di Monabulu, mari bersatu memuji Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sayang kepada kamu dan saya, ya Yesus sayang kita semua. Ya Yesus sayang kita semua. Ya Yesus sayang kita semua. Oras. Tapuji Tuhatta, sian buku endeang kola mandailing nomor 211 ayat sada dohot ayat 4. Di ayat 4 jongjong maruas. Oh Jesus, si parmonangi nadu mamur sang dosai sanari mau jugu sian muni debatai pahit terus udenai musuhmu akan tunduk saat sangat hagoluan hagogoan bauman saat mau Tuhan. Oh Jesus, bangun dingani hapusan doa rajai dihalang dapur saya adopsi bolis dosai ondi hoi sudenai paluasian jaya gumon hodo namar gogo bona olo mangurupi gumon ho pujionami. Tau kuma ahanadung tahapur saya songon dongata sahapur sayaan di sandok portibion rap mahita mandok. Au pur saya di debata amanasun markuaso namano palangit dohot tano. Au pur saya di Yesus Kristus anak ni debatana sasadai Tuhatta. Nani tubuhon ni tondi parbadia, nani anakon ni bujing-bujing si Maria, namanaon persahitan taran Pontius Pilatus, diparsilakon mate nitanom manuat tubanua toru, ngot sian halak na mate di ari patoluhon, manaik tubanua ginjang, juguk di siamun ni debata, amanasun markuaso, mula kia muse siani, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au por saya ditondi parbadia, sada parlagutan ni halak Kristen na badia, pardonganan ni halak Kristen na badia, hasesaan ni dosa, hangongot ni pamatang, dohot hanguluan na somatak, amen, juguk maruas. Tapuji Tuhatta, sian buku endeang kola mandailing, nomor 147 ayat sada dohot ayat 4. Sai pauli palitomu hansa marsi
Sion uji alai, naman dukun pengajaran sangat tutudoi, kumtuata dolon sadok poda namar hotida. Puji ba, Tikting tabasama di buku PDF na dibagihon ni koordinator Sintua wilayah. Masuk mahita tutangiang pangondianon. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita mendengarkan berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Rabu 4 Agustus 2021, Nyonya Victoria Siregar Borusagala, Opurobi, tutup usia 96 tahun, alamat Jalan Cilandak Tengah 2 nomor 2, RT 003, RW 01, Jakarta Selatan, wilayah 3. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 5 Agustus 2021 di TPU Kampung Kandang. Dengan ini majelis dan jemaat turut berduka cita. Mari kita dukung dalam doa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu ini sampai hari Minggu. Bapa, Engkau telah memberikan kepada kami jemaat-Mu kesehatan dan juga kami dapat kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun dalam ibadah online di rumah kami masing-masing. Kami tetap bersyukur dan bersuka cita ya Bapa, hanya di dalam kasih-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Saudara Iman Syah Huta Suhud dan Saudari Esther Hasibuan di rumah sakit. Dan pemulihan di rumah Bapak Heri John Purba, Nyonya Yanti Ritonga Gultom, Bapak Toman Batubara, Nyonya Paina Huta Suhud Simanjuntak, Bapak Orlando Huta Suhud, Saudara Bobi Marpaung, Bapak Christian Huta Galung, Nyonya Dartini Ritongapane, Sintua Esanov Hasibuan, Bapak Maralo Silaen, Sintua J. Siregar, Saudari Farida Asi Niroha Siregar, Nyonya Tiur Maida Siregar Sihaan, Sintua Nyonya Tiurma Sihaan Siregar, Saudara Sahat Marpaung. Ya Bapa, biarlah Engkau saja memberikan pengobatan dan proses kesembuhannya, serta keluarga diberikan kesabaran dari Engkau saja ya Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang berulang tahun sebanyak 14 orang dan berulang tahun pernikahan sebanyak 2 keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa melimpahi berkat, panjang umur, dan kebahagiaan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan di gereja kami dalam sermon-sermon, sermon PP, PKB, lansia, majelis, sekolah minggu, Naposo Bulung, PS Lydia. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan kami selalu diberikan sukacita untuk dapat selalu mengikuti sermon-sermon, sehingga kami dapat bertumbuh dalam iman dan kebenaran. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan, yang sedang kehilangan pekerjaan, atau menurun penghasilannya. Dalam situasi yang serba sulit ini ya Bapa, berikan mereka selalu kesabaran, semangat, dan jalan keluar Bapa, sehingga mereka kembali dapat bersuka cita. Kami juga berdoa untuk
jemaat kami sedang mencari jodoh. Biarlah Bapa Engkau yang memberikan jodoh yang terbaik, hanya daripada-Mu saja. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat GKPA secara keseluruhan. Kami berdoa untuk pucuk pimpinan tertinggi dari Eporus, Sekjen, para pendeta, Sintua, dan semua pelayan yang melayani jemaat-Mu. Biarlah Bapa kami dapat selalu bersemangat dan juga kami dapat melayani jemaat-Mu dengan baik. Jauhkan kami semua dari segala macam mara bahaya dan juga segala macam virus yang masih melanda di negeri kami. Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami ya Bapa. Kami berdoa untuk presiden kami, wakil presiden, aparat pemerintah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, sehingga dapat memimpin negeri ini dan juga dapat mengatasi pandemi ini secara cepat dengan baik dan benar. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh Amang Pendeta Ramli Hutapea. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepadanya, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami dapat terapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Masih banyak permintaan dan permohonan kami ya Bapa, yang belum kami sampaikan. Sempurnakanlah doa kami yang tidak sempurna ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tabege majolo hata di bata, nagabe ujahan dihita, laho palagut haulta, imana tersurat di Poda 11 ayat 24. Adong dohalak na burju mangalehen, tapi murmar tambah kayo. Adong doha nasun hematna mur pogos. Amen. Atong tapalagut mahaulta, kantong na parjolo dohot na paduahon, marende mahita sian buku ende ang kola mandailing, nomor 449 ayat 1 dohot ayat 4. Tapasonang marohata, martangiang mahita. Damina sumurung sian Tuhan debata ama namanggohi salut roha. Ima namadongani roha dot pikiran munu di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Turpuk jamita nadenggan di minggutta sadarion, ima natar surat di Yeremia 22 ayat 1 lalu tu ayat 9. Nats firman Tuhan untuk kita dalam ibadah minggu hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayat 9. Judul nats, nubuat melawan Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda
yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan bersorak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon, namun pastilah aku membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota itu, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Sonima saatna tasambut ma marhite endeta. Horas Amanginang, salam pada kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita telah masuk minggu 10 setelah Trinitatis. Kita patut selalu bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati perjalanan hidup kita. Meskipun dalam kenyataannya situasi dan kondisi yang kita hadapi begitu sulit di masa-masa COVID-19 ini. Topik renungan kita adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Alkitab mencatat bahwa Raja Yosia memerintah bangsa Yehuda selama 31 tahun. Dia berhasil membawa kembali umat datang kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi raja-raja selanjutnya, yaitu Yoahas, Yoyakim, Sedekia, mereka memberontak kepada Tuhan dan berlaku tidak setia. Mereka melakukan penindasan kepada orang yang lemah, melakukan kekerasan kepada orang miskin, orang asing, yatim, dan para janda. Bahkan yang sangat mengerikan, mereka melakukan pembunuhan terhadap orang yang tak bersalah. Ini perbuatan yang sangat keji di hadapan Tuhan. Maka melalui Yeremia, Tuhan memperingatkan Raja Yehuda. Dan secara khusus yang menjadi penekanannya adalah agar raja dan para pegawainya dan seluruh umat mau melakukan keadilan dan kebenaran. Dan menurut catatan, pengertian keadilan dan kebenaran
itu sangat berkaitan erat. Sulit untuk dipisahkan. Baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani, antara lain mispat, yang artinya cara yang benar dalam membawakan diri dan cara yang benar memperlakukan orang lain. Dan yang berikutnya istilah sedekah. Sedekah sesuai dengan suatu ukuran yang diterima. Dan dalam perkataan lain, sedek, menghakimi dengan adil dan benar. Dalam bahasa Yunani ada istilah dikaisune, artinya kebenaran dan juga keadilan. Sehingga kebenaran dan keadilan sulit untuk dipisahkan, berjalan bersama. Kemudian ada istilah lain, aletheia, menunjuk kepada kebenaran secara budi yang dibuktikan secara fakta yang ada, bukan rekayasa, tapi sungguh-sungguh nyata. Untuk itu, marilah kita perhatikan 4 pokok penjelasan dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Yeremia diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada Raja Yehuda. Dalam ayat 1 sampai dengan ayat 2. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda, sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah dengan firman Tuhan, hai Raja Yehuda, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Dari ayat ini kita perhatikan bahwa Yeremia sebagai nabi yang tugasnya adalah penyambung lidah Allah, menyampaikan apa yang dikatakan Allah, apa yang diperintahkan Allah, apa yang difirmankan oleh Allah. Sebagai seorang nabi, dia tidak boleh menyampaikan perkataan dari kehendak dirinya sendiri, dari kemauan dirinya sendiri, tetapi apa yang dipesankan, apa yang difirmankan oleh Allah. Nabi harus taat terhadap apa yang diperintahkan Allah, dan dia harus berani menyampaikan kebenaran firman Allah kepada siapa saja, termasuk kepada Raja Yehuda yang dicatat dalam firman Tuhan ini. Raja Yehuda dan para pegawainya dan juga rakyatnya harus mendengar apa yang difirmankan Allah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada mereka. Dari ayat ini kita boleh memahami betapa pentingnya ketaatan terhadap firman Tuhan bagi Nabi Yeremia, dan bagaimana firman Tuhan itu harus disampaikan secara benar kepada Raja Yehuda, para pegawainya dan juga rakyatnya. Yang kedua, isi dari firman Tuhan yang harus disampaikan oleh Yeremia adalah agar raja dan umat mau melakukan keadilan dan kebenaran. Dari ayat 3 sampai dengan ayat 4. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan memberikan peringatan kepada Raja Yehuda supaya melakukan keadilan dan kebenaran dalam pemerintahannya, dalam kehidupan umatnya. Peringatan itu dipertegas oleh Yeremia dengan mengatakan bahwa raja harus memimpin dengan adil dan dengan benar, memberikan hak-hak yang sudah dirampas oleh para perampas, berpihak kepada orang yang lemah, antara lain orang asing, orang miskin, para janda dan anak yatim, dan juga tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Raja harus melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh. Seorang raja dinilai bukan saja dari kemampuannya memerintah, tetapi juga ketaatannya terhadap otoritas yang lebih tinggi dari dirinya, yaitu Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepadanya untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sikap taat terhadap firman Tuhan itu hanya bisa terjadi kalau ada kerendahan hati. Seorang pemimpin perlu memiliki kerendahan hati untuk menyadari bahwa kedudukannya itu bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatannya, tetapi itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Oleh sebab itu, melakukan keadilan dan kebenaran itu sangat penting dalam suatu pemerintahan dan
dalam kehidupan umat, agar mereka beroleh berkat Tuhan berupa kemakmuran, kekuatan, kemampuan menghadapi segala kenyataan, dan mereka beroleh kemenangan serta kejayaan. Yang ketiga, hukuman yang akan terjadi jika tidak mau melakukan keadilan dan kebenaran. Ini dicatat dalam ayat 5 sampai ayat 7. Jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Kata istana di sini bait, bisa berarti rumah, dan bisa juga menunjukkan pada keturunan raja. Semuanya akan hancur. Semuanya akan melarat. Tidak berjaya lagi jika mereka tidak mau melakukan keadilan dan kebenaran. Tuhan mengibaratkan kehebatan dinasti Raja Yehuda ini sebagai hutan Libanon dan Gilead. Dua daerah pegunungan ini terkenal karena pohonnya. Libanon sebagai sumber pohon aras dan Gilead sebagai sumber pohon pinus. Dinasti raja sangat dipuji oleh karena begitu indah dan ternama. Namun akhirnya raja, para pegawai dan umat akan dihukum karena tidak mau melakukan keadilan dan kebenaran. Dikatakan seperti menebang pohon aras untuk dibakar ke dalam api. Inilah sebagai hukuman Allah. Dan mereka menjadi seperti padang gurun, gersang, kering, tandus, menjadi kota yang tidak didiami orang. Yang keempat, beratnya hukuman karena tidak melakukan keadilan dan kebenaran. Ternyata firman Tuhan ini tidak boleh diresponi dengan main-main, karena akibatnya bisa fatal, karena hukuman Tuhan akan dinyatakan. Banyak bangsa akan melihat dan memahami bahwa bangsa Israel atau bangsa Yehuda tidak setia serta telah melupakan Tuhan. Perjanjian Tuhan mereka lupakan. Mereka terjerumus pada penyembahan berhala, menyembah ilah-ilah lain. Tuhan sangat murka dan mendatangkan hukuman yang sangat berat, dan kota Yehuda, kota Yerusalem, kota Daud mengalami kehancuran. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari penjelasan firman Tuhan ini setidaknya ada 6 poin yang menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, peringatan dalam firman Tuhan ini sangat penting bagi para pemimpin, para pegawai, dan seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan kesempatan bertobat agar mau melakukan keadilan dan kebenaran. Tetapi jika tidak mau bertobat, maka hukuman Tuhan yang sangat mengerikan akan dinyatakan. Yang kedua, apakah kita sudah melakukan keahlian dengan benar dan dengan adil, melakukan keadilan dan kebenaran terhadap keluarga, sesama, atau dalam ruang lingkup pekerjaan kita, dimanapun kita berada? Ternyata Tuhan sangat menghendaki agar kita semua mau melakukan keadilan dan kebenaran kepada semua orang tanpa kecuali, tanpa pilih kasih. Yang ketiga, baik sebagai pemimpin, para pelayan Tuhan, majelis, dan sebagai jemaat, Tuhan menghendaki agar kita semua mau melakukan keadilan dan kebenaran. Caranya, melakukan tugas pelayanan dengan baik, setia beribadah kepada Tuhan, setia melayani, mentaati firman Tuhan, memberi kewajiban dengan setia, termasuk memberi persembahan bulanan secara rutin dengan rasa syukur dan penuh sukacita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, walaupun di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan ibadah, pelayanan masih bisa berjalan dengan baik, meskipun secara virtual atau online, dan jemaat bisa setia memberikan persembahannya untuk menopang kegiatan pelayanan di GKPA. Bagi yang belum, mari kita tetap doakan agar di hari selanjutnya
mau memberikan persembahannya. Yang keempat, kita semua tahu bahwa Tuhan itu maha adil dan maha benar, serta penuh kasih. Tuhan pasti akan menyatakan keadilannya kepada kita pada kehidupan sekarang maupun pada kehidupan yang akan datang. Kita semua harus tahu bahwa adil adalah bertindak dengan benar sesuai dengan standar kebenaran dan ketetapan hukum yang berlaku. Yang kelima, Tuhan pasti akan datang menghakimi seluruh umat manusia dengan keadilan dan kebenarannya. Tertulis dalam Mazmur 98 ayat 9. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi, ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Melakukan keadilan dan kebenaran merupakan keharusan bagi para pemimpin dan umat. Karena kehendak Tuhan akan dinyatakan. Kelak Tuhan akan datang sebagai hakim untuk menghakimi seluruh umat manusia dengan keadilan dan kebenaran. Karena adil dan benar adalah sifat Allah yang tidak perlu kita ragukan lagi. Yang keenam, marilah kita terus memohon kekuatan kepada Tuhan agar kita semua yang percaya diberikan kekuatan dan dimampukan untuk melakukan keadilan dan kebenaran bagi semua orang demi kemuliaan Tuhan. Amin. Ta amit konma marhite endeta. Amin, amin, amin. Natutudoi sai marangolu ana porsayai. Sai marangolu ana porsayai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kebenaran firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa kami harus melakukan keadilan dan kebenaran. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga keadilan kebenaran itu bisa kami wujudkan di tengah-tengah kehidupan kami, dalam persekutuan kami, dalam pekerjaan kami, dalam kebersamaan kami, dalam sikap hidup kami terhadap sesama, baik di tengah-tengah jemaat maupun di tengah-tengah masyarakat. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memberikan kekuatan, memampukan kami melakukan kebenaran dan keadilan itu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marende mahita sian buku ende akola mandailing nomor 700 ayat sada dohot ayat tolu. Dina marende hita tapalagut ma haul na patuluhon. Ho si panguluau. Ulang tadi kona
Tapasahat ma haul taon tu debata aco di pasu-pasu martangi yang mahita. Ale debata amanami na di benua ginjang. Hodo harwani sude silen lehen na denggan dohot silua na sanggam. Hami pasahat ma sia na len mi tu hami gabe haul nami tuho. Say jagit mai gabe uap na khusus di hadapanmu. Pasu-pasu mai jana jagahon. Aco he pergunahon haulon lau patimbun rajanmu di tengah-tengah perlagutanmu dohot di portibion. Sayukap marhanami marhite-hite tondimu. Aco mur hami tanda silelen mi tu hami. Aco meringgas hami mandokot terima kasih tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di benua ginjang, pinorbadia maguarmu, roh maharajaanmu, tulus marohamu songon di benua ginjang songon musai di tanoon, lehen madihami pangonami gano pari sadarion, sesa madosa nami songon hami manyesa dosa ni dongan nami namar dosa di hami, ulang pamasuk hami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahami sian pangagoi. Jagit hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata maho. Di sondako Tuhan debata ma bohina tuho. Jana asima rohana midaho. Diarupun Tuhan debata ma bohina tuho. Jana dipasawar ma damena tutondemu. Amin. Horas Amanginang, selamat hari Minggu buat kita semuanya, baik yang ada di rumah atau di mana saja berada, yang beribadah pada hari ini. Mari kita ikuti protokol kesehatan dengan baik, memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan seterusnya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Horas!